Shalom untuk seluruh rakyat West Papua. Berbahagialah kamu karena kamu telah dilindungi oleh Tuhan. Saya Michael Karet, saya Presiden Republik West Papua Nugini. Saya memberikan salam damai kepada seluruh rakyat West Papua. Bersiap-siaplah kamu untuk menerima kemerdekaan. Indonesia memberikan kata-kata yang bermacam-macam. Kami bukan rakyat Indonesia, kami bukan bagian daripada negara Indonesia. Negara ini jajah kita. Sudah berakhir. Kita sekarang mau tuntut kemerdekaan. Sudah tidak ada alasan apapun, tidak ada hukum apapun. Kepada seluruh rakyat West Papua Nugini di mana saja berada, terutama di West Papua, di Indonesia, di Papua Nugini, di Netherlands, di Australia. Penyampaian saya ini saya harap supaya bisa dengar. Saya Michael Karet, saya Presiden Republik West Papua Nugini. Saya telah memproklamirkan negara Republik West Papua Nugini di Parlemen Eropa pada tanggal 27 November 1997. Sejak itu, saya menyatakan kepada dunia bahwa kami sudah merdeka dan bebas dari Indonesia. Segala hubungan hukum dan politik dengan Indonesia dinyatakan berakhir. Kami sudah tidak ada lagi hubungan. Waktu itu, Amerika dan Eropa sudah menyatakan itu kepada Indonesia Presiden Soeharto. Soeharto sudah mengatur untuk bagaimana bisa bertemu dengan saya sebab Dewan Gereja Papua Nugini ikut menandatangani proklamasi 27 November. Makanya Presiden Soeharto dan Sekretaris Negara bertemu Pendeta Sularso, Persekutuan Gereja se-Indonesia atau Dewan Gereja se-Indonesia bersama dengan Pierre Harari, konsultan Indonesia untuk PGI. Mereka sudah kontak saya dengan telepon di Papua Nugini bagaimana untuk berunding dengan Presiden Soeharto untuk penyerahan kemerdekaan. Tetapi Freddy Numberi dengan Menteri Dalam Negeri masuk tengah dengan Teiselwai datang ke Papua Nugini untuk menipu orang-orang West Papua yang ada di Papua Nugini. Terutama kelompok-kelompok yang bertentangan. Saya hanya merebut karena soal presiden. Ini saja yang membuat sehingga mereka kompromi dengan Jakarta. Jadi waktu itu Freddy Numberi dia sampaikan bahwa kalau kamu tidak setuju dengan Michael, sekarang mendukung program otonomi. Supaya kamu berapa orang yang ada di Papua Nugini bisa menjadi gubernur. Jadi diantaranya Moses Weror, William Songgonau, Clement Sunaweri, Frans Yoku, mereka-mereka ini yang akan menjadi gubernur. Tambah dengan mereka yang ada di dalam negeri. Begitu juga orang-orang yang hadir itu diberikan uang sebanyak 10 juta untuk satu orang. Jadi waktu itu Duta Besar Indonesia menyuruh Balagese. Dia datang di Hohola. Balagese juga ikut dalam mereka punya pertemuan itu. Minta saya untuk bertemu dengan Duta, saya tolak. Saya tidak ada urusan dengan Duta. Duta itu hanya diutus oleh presiden. Yang saya bisa bertemu itu presiden, tapi presiden harus memberikan pengakuan lebih dulu. Dan Freddy Numberi dia serukan kepada mereka bahwa mereka harus bunuh Michael Karet atau tangkap dia dan kirim pulang ke Indonesia. Itu satu. Yang kedua, hancurkan National Congress, dukungan dari Dewan Gereja Papua Nugini, Pasifik, dan Dewan Gereja sedunia. Dan masyarakat internasional. Pakai 1 Desember untuk tipu rakyat West Papua, Hari Bendera. Itu tipu rakyat West Papua supaya rakyat jangan mendukung 27 nanti merdeka langsung. Terus Indonesia akan memberikan uang untuk pertemuan atau musyawarah besar di Jayapura untuk kelompok yang itu. Jadi waktu itu Clement Sunaweri, Frans Yoku, ya waktu itu mungkin Kostan Lokal juga ada ikut dalam pertemuan pertama di Potma di Jayapura. Sebelumnya Freddy Numberi malam itu dia kembali ke Jayapura, dia langsung diangkat dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal penuh. Selain itu juga Wahid dia menerima dia sebagai Menteri Putra Daerah Papua yang pertama kali menjadi menteri di Indonesia. Dari hasil yang dia menipu orang-orang West Papua di Papua Nugini, maka dia dapat.
Setelah itu, Freddy Numbali tiap hari ke kantor GKI minta supaya GKI mendukung program otonomi. Pagi datang di kantor GKI, siang di kantor gubernur. Begitu-begitu terus sampai tim Freddy ini dibentuk. Sampai ke sana tim 100 ini membawa aspirasi bangsa. Tetapi ini orang-orang ini dibentuk oleh GKI tanpa melihat background, latar belakang mereka. Mereka sampai sana bukan mereka bilang 27 November, tapi mereka pakai 1 Desember. Dari otonomi orang merubah untuk merdeka, tapi pakai 1 Desember. Makanya Habibie dia sampaikan kepada mereka, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab yang Amerika, Eropa desak itu 27 November. Terus dia berkata yang berikut lagi, pulanglah kamu dan renungkan. Jadi hari itu yang lain pulang terus ke Papua, tetapi Pendeta Awom, Herman Awom dengan Beatrix Koibur dari Jakarta, Australia, Port Moresby. Ketemu saya di Port Moresby, tapi saya punya pengawal usir mereka dua. Mereka sudah bikin kacau, baru mau datang untuk bertemu. Jadi GKI inilah yang merusak kemerdekaan sebenarnya itu dari GKI. Ini awal daripada kehancuran yang selama ini kami menderita selama 20 tahun. Jadi ini ibarat yang menjual Tuhan Yesus ya, Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus dengan berapa keping perak. Jadi kebudayaan pemimpin GKI yang selalu menjadi dikaderkan jadi intelijen, baru nanti jadi ketua DPR lah, jadi segala macam di Papua situ, dorang masih teruskan. Herman Saud ini lagi dia sudah mau maju lagi dan Megawati punya partai macam-macam. Dorang tidak pikir itu perjuangan rakyat yang begitu menangis sudah cukup lama. Penderitaan pembunuhan tidak pernah GKI memberikan laporan. Baru Uskup Monihoff yang pertama kali memberikan laporan. Dan saya pernah kontak Uskup Monihoff. Uskup Monihoff dia bilang soal politik yuk maju terus. Di sini saya di bawah Indonesia saya maju soal pelanggaran hak asasi. Tetapi pemimpin selanjutnya tidak pernah kerjasama untuk melakukan yang baik. Dan GKI ini masih terus melakukan pelanggaran yang luar biasa. Dia tidak bisa memfasilitasikan rakyat Papua sebab orang Papua mayoritasnya orang Kristen. Sekarang tambah lagi dengan gereja baptis, gereja Kingmi. Semua ini tidak memfasilitasikan rakyat itu secara baik, tidak kerjasama sebab umat Tuhan ini sudah dikacau balokan. Memang kami masuk dalam Indonesia secara warga negara, tetapi kami juga umat Tuhan, orang Kristen yang ada pada gereja. Gereja juga yang memimpin kita. Jadi mengapa gereja tidak bisa mengatur baik? Otonomi yang sekarang diperpanjang ini, dari tahun 99, masanya Wahid, itu undang-undang otonomi tidak pernah diatur baik. Otonomi yang ada itu hanya pemberian uang. Uang ini mereka meneruskan program kerjasama pembangunan Irian Barat, yaitu memajukan tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, infrastruktur, dan fasilitasi aspirasi bangsa. Tapi fasilitasi ini tidak diatur. Jadi ini program ini sudah dari tahun 62 sebelum 1 Mei 63. Itu mandat yang dikasih kepada Indonesia itu kerjasama pembangunan. Jadi Indonesia itu seolah menjalankan pemerintahan di atas satu wilayah yang tak berpemerintahan sendiri. Sampai hari ini undang-undang otonomi tidak pernah diatur baik oleh pemerintah Indonesia. Itu akibat daripada politik 27 November, kejatuhan Soeharto dan reformasi di Indonesia. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Oke, sekarang ini mengapa pemerintah pusat masih tanya lagi, minta rakyat lagi mendukung program otonomi, perpanjang otonomi jilid 2 dan sebagainya? Mengapa? Kalau Indonesia punya kekuasaan mutlak, mengapa dia masih suruh rakyat lagi buat? Nanti dia bawa lagi pita tawar-tawar Amerika dan Eropa bilang ini orang Papua masih mau begini, orang Papua masih mau begini. Kalau kekuasaan mutlak, dia tidak bisa buat begitu. Ingat,
kami ini bukan orang Indonesia. Masa penjajahan Indonesia VOC 300 tahun lebih, mau 400 baru masuk di West Papua. Gereja Sending Belanda masuk di Indonesia sudah cukup lama, tetapi Sending Belanda tidak memasuki West Papua. Mereka anggap West Papua itu pulaunya gunung-gunung, hutannya lebat, banyak orang-orang mungkin jahat atau bagaimana menurut Belanda waktu itu. Akhirnya Sending Belanda berbicara dengan Sending Jerman. Jadi Otto dan Gessler itu tukang kayu dari Sending Jerman yang kirim ke Papua. Mereka dua ini orang Jerman, bukan orang Belanda. Mereka dua yang berhasil masuk sampai di Mansina. Terus waktu pembagian wilayah Jerman dapat di wilayah Niguni. Terus Inggris dengan Australia dapat di wilayah Papua, sedangkan bagian barat didapat oleh Nederland. Sejak itu tidak ada aktivitas pemerintahan Belanda di wilayah Niguni atau West Papua, itu tidak ada. Begitu Injil masuk, pemerintah Belanda memberikan kepercayaan kepada gereja Katolik maupun Protestan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan Belanda di Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Itu dilakukan oleh gereja, bukan pemerintah. Selain itu, mereka dua juga melakukan pekabaran Injil. Jadi kalau di gereja GKI itu terkenal dengan Yayasan Diakonia. Yayasan Diakonia itu bergerak dalam bidang sosial, macam pembangunan rumah sakit. Begitu juga sekolah-sekolah YPK dulu zaman Belanda, zaman peralihan, itu dikenal Yayasan Persekolahan Kristen. Sedangkan Katolik, ini dia orang punya kepala gerejanya itu Paus di Roma, jadi mereka punya jalurnya agak lain daripada dari gereja Protestan. Tapi dua-dua ini diberikan kepercayaan oleh pemerintah Belanda untuk melaksanakan kegiatan mereka di Papua waktu itu. Terus kami juga bukan orang Mongoloid, kami orang Negro, kami orang Melanesia. Beda dengan, dan ini orang Jawa saya anggap kalau boleh mereka menghargai, sebab ini ciptaan Tuhan. Tuhan tidak salah untuk menciptakan manusia, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang macam-macam. Itu perbuatan Tuhan atau bahasanya bermacam-macam, itu Tuhan tidak salah. Manusia yang menyalahgunakan hal ini. Jadi Indonesia menganggap kami itu orang hitam. Jadi saya mesti tekan sama seluruh orang Papua bahwa sampai hari ini orang Indonesia menganggap kami dijajah. Jangan lupa apa yang saya bicara ini. Indonesia menganggap kami itu dijajah. Kami bukan orang Indonesia. Walaupun mereka pemulutnya manis-manis, tapi tidak betul. Itu hanya penipuan belaka. Terus waktu Megawati minta saya untuk kembali jadi menteri, saya tolak. Terus minta berunding, saya tulis surat sama Megawati. Kalau memang kamu tidak sayang kami punya bangsa, biarlah kami bisa mengatur diri sendiri. Mungkin kamu anggap kami ini hitam, kami ini bangsa lain, lepaskan. Orang menjadi pemimpin atau jadi kepala negara itu bukan mau injak-injak orang atau mau perkasa, mau topo dada, bukan. Melakukan pelayanan, jadi hamba untuk rakyat, bukan untuk mau jadi besar. Jadi saya kasih tahu Megawati, saya bilang, maaf saja, kalau memang kamu tidak ini, biarlah lepaskan kami. Kami sudah siap untuk mengatur kami sendiri. Ya. Jadi sekarang ini Indonesia mulut besar. Dulu kan zamannya Indonesia merdeka juga belum banyak orang jadi sarjana juga. Orang Jawa tuh banyak buta huruf. Saya masih ingat waktu transmigrasi di Papua, saya masih di SMA. Kita bawa bibit-bibit tanaman bantu mereka yang ada di Warmare, di Manokwari. Kami sampai ke sana itu orang Jawa semua tidak tahu bahasa Melayu. Jadi yang orang Jawa bilang orang maju ini dari mana sebenarnya? Itu hanya keterampilan. Semua orang kalau dilatih itu bisa terampil. Ini suatu hal yang membuktikan bahwa pemimpin Indonesia itu tidak mampu. 75 tahun merdeka tapi tidak mengatur rakyatnya. Ya, jadi jangan mulut besar terlalu.
Kami orang West Papua merdeka hanya dalam tempo 1-2 tahun tuh kami sejahtera. Kami kaya. Kami punya kekayaan itu akan mengangkat kami tiba-tiba dari tempat yang rendah naik ke puncak yang di atas tinggi sekali. Ya. Kami bisa 1 hari saja bisa terbang dengan Amerika ke bulan. Sebab kekayaan yang kami miliki. Tuhan kasih kekayaan yang sangat besar ini untuk mensejahterakan, memakmurkan rakyat bangsa itu. Bagaimana bangsa ini tinggal miskin di bawah akibat kepentingan politik bangsa lain. Jadi sudah cukup, tidak ada gunanya untuk tipu menipu. Saya minta supaya Indonesia presiden ganti presiden harus tahu diri. Dan harus menghargai Tuhan selaku pencipta. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk melakukan penindasan, pembunuhan kepada manusia lain. Tuhan punya rencana awal itu lebih mulia. Jadi pemimpin-pemimpin dunia yang diktator, yang selalu bersifat jahat, tidak ada yang biasa hidup baik di akhirnya. Semua itu menjadi korban. Istri, anak, korban akibat kejahatan presiden atau kepala negara. Jadi segera mesti hentikan. Soeharto itu kemarin dia selamat itu karena Amerika pakai dia untuk hentikan komunis masuk. Makanya Soeharto punya kekayaan yang ada di Amerika, yang ada di New Zealand, yang ada di Australia, masih Amerika masih lindungi. Kemarin kejatuhan Soeharto itu dilindungi oleh Amerika karena dia berjasa untuk menghancurkan komunis masuk di Indonesia. Ya, makanya Amerika lindungi. Tapi kalau pemimpin lain yang jahat macam itu, kekayaan mereka di mana-mana dikejar, taruh bank, mata uang di Swiss, atau di Singapura, di mana dikejar-kejar oleh Amerika untuk blokir. Sekarang ini komunis, Cina saja yang kaya, yang punya kekayaan di mana-mana diblokir sekarang. Cina komunis punya paspor, mau masuk ke negara-negara macam ke Amerika, ke tempat lain, diblokir oleh Amerika. Jadi, kejahatan pemimpin-pemimpin yang jahat sebaiknya sadar cepat dan berdiri yang teratur. Kami sudah merdeka. Yang menghalangi kami hanya Freddy Numberi dengan beberapa oknum yang memakai program otonomi. Program otonomi ini diajukan kepada Amerika dan Eropa. Saya mendapat surat dari Departemen Negara Amerika di bawah Bill Clinton. Waktu itu akibat daripada tim itu datang, makanya saya buat apel kepada Bill Clinton untuk saya mau berkunjung. Tetapi karena mereka sudah buat keputusan dan surat itu mereka sampaikan kepada saya. Bahwa Indonesia mau melaksanakan otonomisasi luas untuk persiapan untuk kemerdekaan. Tim DPR MPR sudah turun ke Papua Barat untuk mengadakan dialog. Jadi orang Papua dari berbagai komponen, institusi yang ada terutama gereja. Gereja ini selalu dianggap badan yang netral. Makanya pemerintah pusat memberikan kesempatan untuk gereja untuk fasilitasi, tapi gereja GKI cenderung untuk membuat kejahatan-kejahatan bagi rakyat Papua. Tidak pernah diatur yang secara teratur. Ya. Jadi budaya-budaya untuk pemimpin gereja, jadi intelijen-intelijen Indonesia yang dikaderkan oleh BIN ini dari GKI segera mesti stop. Pemimpin gereja harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja, bukan Jakarta yang jadi kepala gereja atau Jokowi yang jadi kepala gereja. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Jadi saya minta supaya kita dari semua komponen, kami yang pejuang, baik pemimpin-pemimpin gereja, baik bupati, gubernur, pemerintah daerah, segera sadar. Para bupati atau gubernur yang membuat hal-hal di luar daripada kemauan rakyat itu segera hentikan. Jadi rakyat inilah yang mempunyai pendapat, aspirasi mereka yang perlu diwakili oleh bupati atau dari gubernur, wali kota atau siapa. Tapi kenyataan sekarang itu terbalik. Jadi bupati, gubernur, wali kota yang ada di Papua itu hampir sama dengan kerja paksa yang itu zaman perbudakan. Amerika, Eropa pakai budak-budak dari Afrika sana kerja paksa dan mereka itu jadi manor-manor, jadi bupati, wali kota atau gubernur korupsi, tapi presiden dia ampuni karena itu dia kaki tangan, dia punya manor-manor yang dia pakai untuk kurap-kurap kekayaan.
pungut-pungut kekayaan dari Papua untuk ke Jakarta itu yang mereka di ini juga tidak ada yang dibawa ke pengadilan. KPK dibentuk oleh Megawati tapi tidak ada guna. Fungsi KPK tidak ada sama situ, sogok menyogok. Jadi sampai hari ini para koruptor itu tidak ditangkap, tidak dibawa ke pengadilan karena pemerintah Jakarta pakai mereka itu untuk kuras kekayaan yang ada di Papua. Tambang Freeport itu dipakai untuk kepentingan Indonesia. Apa nih kontraktor itu kebanyakan jenderal-jenderal yang punya kontrak di Freeport. Minyak dan gas di Bintuni, minyak di Sorong. Kira-kira siapa yang menikmati ini hasil-hasil ini? Pemerintah daerah atau gubernur atau wali kota atau bupati. Itu saluran-saluran pipa minyak yang masuk ataupun kapal-kapal ikan yang ada beroperasi di situ. Kira-kira dia punya hasilnya itu dibawa kemana? Jadi ini masyarakat mesti bebas supaya segera bertindak kami merdeka. Supaya kami atur ini baik untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Ingat, kami kalau merdeka itu satu hari saja orang Papua akan kaya raya. Satu hari saja orang Papua bisa jalan kemana-mana, bebas. Sebab kami sudah cukup kaya. Jadi kami punya kekayaan itu ya nanti mengangkat kami untuk naik sampai di atas langit. Ya, satu hari saja kami bisa maju lebih lagi. Sekarang Indonesia bilang kami itu ketinggalan jauh. Tapi nanti kalau kami merdeka satu hari kami lari berapa ribu kilometer jauh dari Indonesia. Terkecuali Indonesia terlepas daripada kebudayaan korupsi ini. Pemerintah ganti pemerintah, presiden ganti presiden semasa reformasi, tapi korupsi masih berjalan terus. Tidak ada pemimpin yang mampu untuk memberantas. Sebab mereka semua itu punya minat hanya korupsi. Jadi saya minta supaya kami segera merdeka, rakyat bersatu padu. Sebab ini ada perjanjian khusus antara Amerika Eropa dengan saya. Kemerdekaan West Papua tidak akan dikasih kepada kelompok yang bekerja sama dengan Indonesia. Terkecuali saya bergerak baru pengakuan. Rakyat Papua berdiri semua mendukung 27, nanti pengakuan langsung. Saya menyerukan supaya seluruh rakyat Papua segera berdiri. Sumber hukum daripada otonomi, sumber hukum dari pemekaran, sumber hukum dari segala macam itu adalah 27 November. Adalah sumber hukum. Jadi segera berdiri dan mendukung. Ini tidak dipaksa. Tapi semua harus secara sukarela berdiri untuk merayakan 27 November. Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo pengakuan kemerdekaan, penyerahan kemerdekaan. Minta juga bantuan kepada Amerika, Eropa, Australia, New Zealand. Segera berikan pengakuan langsung. Apabila Indonesia masih putar-putar. Jadi itu yang saya sampaikan. Terimalah salam saya, satu bangsa, satu jiwa.